Bayangin lo lagi jalan ke minimarket deket rumah jam 2 pagi. Pas lo buka pintunya, nggak ada kasir, nggak ada pembeli, barang-barang rapi, tapi kosong. Dan di luar tiba-tiba gelap gulita. Nggak ada suara motor, nggak ada suara jangkrik. Cuma ada suara dengung lampu neon yang berisik banget. Bzzz. Merinding nggak? Pasti merinding. Padahal itu cuma minimarket biasa, bukan kuburan atau rumah hantu. Nah, selamat datang di dunia liminal space. Sensasi aneh yang bikin otak lu ngerasa ada yang salah, padahal gak ada hantu sama sekali. Kenapa bisa gitu? Yuk kita bahas biar lu gak parno sendirian. Pertama, otak kita benci sama hal yang nanggung. Secara bahasa, liminal itu berasal dari bahasa Latin yang artinya ambang batas atau transisi. Singkatnya, liminal space adalah tempat peralihan dari titik A ke titik B. Contohnya apa? Koridor sekolah pas liburan semester, ruang tunggu bandara jam 3 pagi, atau stasiun kereta yang kosong melompong. Tempat-tempat ini didesain bukan buat lu nongkrong atau tinggal di situ. Tempat ini cuma buat dilewati. Nah, pas lu ngelihat tempat transisi ini kosong, gak ada manusia satupun, otak lu langsung ngalamin error system. Otak bakal mikir, lah, ini tempat harusnya rame, kok jadi sepi? Jangan-jangan semua orang udah diculik alien, atau gue nyasar di dimensi lain. Kehilangan fungsi utama dari tempat itu bikin insting bertahan di hidup lu langsung otomatis on, dan bikin lu pengen cepet-cepet kabur. 2, lu itu sebenarnya nggak takut sendirian, tapi takut lu nggak sendirian. Di dalam psikologi ada konsep namanya predictive processing, atau kita itu kayak AI yang selalu nebak apa yang bakal terjadi selanjutnya berdasarkan kebiasaan. Pas lu masuk ke koridor hotel yang panjang dan sepi banget, otak lu bakal memprediksi, harusnya ada orang jalan nih, tapi pas kenyataannya kosong, prediksi otak lu patah. Disinilah muncul rasa takut yang namanya anemoia, rindu sama masa lalu yang nggak pernah lu alamin, atau kenopsia, suasana sedih karena tempat yang harusnya rame malah kosong. Ditambah lagi ada efek uncanny valley. Ini adalah kondisi di mana kita ngelihat sesuatu yang mirip sama dunia nyata, tapi ada detail kecil yang kerasa kurang pas. Koridor yang terlalu bersih, cat tembok yang terlalu kuning kusam, atau tata letak pintu yang nggak simetris. Otak lu langsung mendeteksi hal itu sebagai ancaman tersembunyi. Otak lu bakal ngebatin, gue emang gak ngeliat apa-apa, tapi insting purba gue bilang kalau predator lagi ngincer gue dari balik pilar. 3, penderitaan kita makin lengkap gara-gara industri game. Sadar gak sih kenapa game horror zaman sekarang gak perlu jump scare monster burik lagi buat bikin lo jantungan? Mereka cuma butuh pakai konsep liminal space. Contoh paling gampang, game The Backrooms. Isinya cuma labirin kantor kosong, warna kuning kusam, karpet basah, sama suara lampu neon. Gak ada apa-apa di sana, tapi lu panik setengah mati. Kenapa? Karena game itu memanfaatkan rasa takut kita akan ketidakpastian. Ada perasaan aneh seolah-olah ada sesuatu yang lagi ngawasin lu dari balik tembok digital itu. Developer game tahu banget kalau imajinasi liar otak lu jauh lebih serem dibandingkan monster 3D manapun yang bisa mereka buat. Otak lu yang bikin monsternya sendiri. Jadi kesimpulannya, liminal space itu sebenarnya aman-aman aja. Yang bikin serem itu cuma cara kerja otak kita yang terlalu kreatif nyari masalah di tempat yang sepi. Nah, sekarang giliran lu. Coba absen di kolom komentar di bawah. Tempat liminal space mana yang menurut lu paling bikin bulu kuduk berdiri? Apakah lorong sekolah pas pulang sore, atau parkiran basement mall yang sepi? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lu yang penakut.